Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada yang senantiasa mengikuti dari kajian saya mengenal dari kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bab tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya itu adalah bab ke-53. Kemarin kita sudah melalui tentang kehidupan Rasulullah, bahkan kepribadian Nabi, cara Nabi berjalan dan lain sebagainya. Jika kalian ingin mengenal Rasulullah SAW yang tentang lain-lainnya, silahkan melihat video saya sebelum-sebelumnya. Dan saya minta maaf jika ada kekurangan di dalam setiap videonya. Dan jangan lupa kalian berikan komentar-komentar positif untuk meningkatkan dari saya senantiasa belajar untuk meningkatkan dari video-video saya berikutnya. Alhamdulillah, saat ini kita akan memasuki tentang wafatnya Rasulullah SAW. Kemarin sudah saya jelaskan kurang lebih banyaknya tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang tentunya di kala itu Rasulullah SAW wafat, banyak sekali di kalangan para sahabat terpukul dari hal tersebut dikarenakan seakan-akan tidak mungkin untuk siap mereka ditinggal oleh kekasihnya yang mulia yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada saat itu tentunya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun merasakan hal yang sama. Kurang lebihnya tidak bisa untuk hal tersebut menerima bahwa Rasulullah SAW telah meninggal atau wafat. Sehingga beliau di dalam sejarah diceritakan Rasulullah SAW telah terbaring, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan kepada para sahabat lainnya jika bahwasanya Rasulullah SAW itu hanya pergi sesaat. Namun pada saat-saat genting demikian sahabat terpukul, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun memberikan suatu jawaban yang begitu menenangkan hati para sahabat, sehingga para sahabat langsung menerima dengan hal tersebut bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul telah meninggalkan dunia. Wallahu. Jika kalian belum ingin mendengarkannya, silakan mendengarkan video saya sebelumnya. Saat ini kita akan melanjutkan dari cerita mengenai tentang wafatnya Rasulullah SAW. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan dari kajian kita meminta kepada Zat yang Maha Agung yaitu Allah Subhanahu Wa Taala agar dilimpahkan keberkahan Rasulullah, dilimpahkan kebaikan-kebaikan melalui surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari hadis mengenal tentang Rasulullah SAW ketika wafat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an mengkhabarkan atau menceritakan, la aghbid ahadan bihauni mautin ba'dal ladzi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidaklah membayangkan lagi suatu kemudahan dari wafat seseorang setelah aku melihat beratnya wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Ummul Mukminin yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan aku tidaklah membayangkan lagi bagaimana seseorang ini mudah di dalam sakaratul maut atau meninggalkan dunia. Karena beliau telah melihat sendiri seseorang yang mulia, insan yang mulia, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih jadi nabi terakhir dan semulia-mulianya para nabi yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pun beliau
berat di dalam wafatnya atau ketika sakaratul maut beliau pun wafat. Sebagaimana hadis sebelumnya mengatakan Rasulullah SAW menyediakan satu wadah yang mana isinya air, dan pada saat itu Rasulullah SAW telah menggunakan air tersebut untuk membasuh dari wajah Rasulullah SAW ketika sakaratul maut. Sehingga pada saat itu pun Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, tolonglah aku di dalam menghadapi kesulitan maut, beratnya maut. Maksudnya ketika susah, beratnya maut. Sebagaimana kemarin saya sudah jelaskan, ulama banyak sekali memberikan penjabaran mengenai pendalaman mereka di dalam ilmu agama, yang mana tentunya mengatakan ketika seorang syakaratul maut, maka dia akan kesakitan yang tentunya sakit yang luar biasa. Pada saat itu pun mereka akan haus, terkadang mereka meminta air karena betul-betul sakit. Jika kita bisa merasakan bagaimana kita terjepit pintu ataupun suatu hal musibah yang mengenai kita begitu sakit sehingga mengeluarkan air mata, bahkan semua dari tubuh kita akan merasakan kesakitan dari kaki kita yang terjepit ataupun apa yang menyebabkan kaki kita ini sakit. Begitulah rasa ketika suatu hal benda yang menjepit terhadap kaki kita. Apapun yang terjepit itu sangat-sangat akan terkesan di dalam diri kita, sakit dan mengeluarkan air mata. Begitulah dengan rasa sakit yang kita alami baru sedikit. Namun jika sakaratul maut ataupun perginya nyawa kita, ruh kita dari jasad, tentu itu lebih sakit. Sehingga hal demikian, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pun memberikan suatu jawaban, aku tidak bisa membayangkan lagi jika seseorang itu akan mati dengan kemudahan. Maksudnya mudah saja itu. Karena semua akan merasakan kesakitan. Karena beliau melihat dari Rasulullah SAW sendiri yang merasakan susahnya di dalam sakarat. Ini bukannya menunjukkan seorang itu tidak soleh. Di sini sehingga guru-guru saya dulu menjelaskan tentunya jika seseorang yang soleh ataupun orang ahli ibadah dan lainnya, dia ahli yang taat dan dia mati dalam susahnya, tentu bukan menjadikan dia itu bukan orang yang soleh ataupun tidak taat, karena itu suatu hal yang Allah Subhanahu Wa Taala pun pernah berikan kepada Rasulullah begitu susah. Itu untuk mengurangi dari suatu hal, tentunya dari memberikan suatu ganjaran yang lebih terhadap si hamba tersebut. Karena suatu ruh yang dicabut itu sangat sakit, sahabat-sahabatku semuanya. Tentunya sebagaimana saya jelaskan tadi, untuk terjepit saja itu kita bukan main rasa sakitnya. Bagaimana dengan ruh kita yang dicabut nyawa kita dengan seorang malaikat, yaitu malaikat Israel. Dengan hal tersebut malaikat Israel sudah berhati-hati di dalam mencabut nyawa atau cabut ruh orang-orang yang beriman, orang-orang taat. Bagaimana kalau seorang itu tidak taat? Tentu karena ketidaktaatan mereka ataupun ketidakpatuhan mereka kepada Allah, itu malaikat Israel tidaklah memperhatikan ataupun sebagaimana yang diperhatikannya kepada orang-orang beriman. Karena ia sendiri tahu jika bagaimana rasanya ketika dicabut nyawa. Sehingga Ibunda Aisyah mengatakan demikian, melihat dari Rasulullah SAW, dan beliau tidak bisa membayangkan kalau seandainya bagaimana orang-orang tidak kesakitan di dalam ketika dicabut nyawanya. Wallahu a'lam. Masih riwayat yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Hasan bin As-Sabah Al-Bazari dari Mubassir bin Ismail dari Abdurrahman bin Al-A'la dari ayahnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Masih diriwayatkan dari yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lamma kubido Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtalafu
ihtalafu fi dafnihi. Faqala Abu Bakar, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu qala ma qabadallahu nabiyyan illa fi mawdi'il ladzi yuhibbu ay yudfana fihi adfinuhu fi mautihi firashihi. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka para sahabat radhiyallahu anhum telah berselisih di dalam suatu kefahaman tentang penguburan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya karena Rasulullah SAW adalah makhluk yang begitu mulia dan seluruh para sahabat mencintai dari Rasulullah SAW, merasa dicintai Rasulullah SAW, merasa diperdulikan oleh Rasulullah baik dalam hal keduniaan maupun akhiratnya, sehingga para sahabat pun berharap-harap untuk makom ataupun untuk kuburan Rasulullah jika ditempatkan di tempat-tempat yang lebih dekat kepada mereka. Sehingga itulah yang menyebabkan adanya perselisihan, karena semuanya mencintai Rasulullah. Semua sahabat mencintai Rasulullah. Semua sahabat merasa diperhatikan oleh Rasulullah, baik dalam urusan keduniaannya maupun perkara yang lebih penting yaitu akhiratnya. Maka mereka sangat mencintai Rasulullah. Maka ketika Rasulullah SAW mau dikuburkan, mereka berselisih untuk bagaimana lebih dekat, lebih bisa berdekatan dengan Rasulullah. Wallahu a'lam. Sehingga perselisihan tentang penguburannya pun telah terjadi. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar sabda dari Rasulullah SAW yang tiada aku lupa. Maksudnya Abu Bakar pada saat itu tidaklah melupakan dari apa yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewafatkan seorang nabi, melainkan beliau dikuburkan pada tempat yang paling disenanginya. Oleh sebab itu, kuburkanlah beliau pada tempat tidurnya. Di sini seluruh sahabat, sehingga tidak terjadi lagi perselisihan, karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mendengarkan dan dia masih mengingat suatu hal yang disampaikan Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus dari seorang nabi dan mewafatkan kepada seorang nabi tersebut, tidaklah suatu tempat tersebut disenangi oleh suatu tempat tersebut oleh ia atau nabi tersebut. Sehingga Rasulullah wafat di dalam kamar beliau dan beliau pun dikuburkan di dalam kamar tersebut. Wallahu a'lam. Demikianlah yang terjadi pada saat itu. Semua sahabat akhirnya sepakat dengan perkataan yang telah disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, yang mana tentunya itu dari sabdanya Rasulullah SAW. Sebagaimana dulu juga terjadi di kala Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, semua para sahabat Ansor ataupun dari sahabat kalangan Ansor orang Madinah berharap tentu tempat atau tanah mereka untuk mereka berharap dibangunnya suatu masjid yang mana Rasulullah SAW ingin membangun masjid tersebut. Sehingga hal demikian dengan hikmahnya ataupun dengan bijaksananya Rasulullah SAW, kemuliaan dari akhlaknya Rasulullah SAW, itu pun Rasulullah SAW meminta di mana dari unta yang beliau tunggangi untuk berhenti, disitulah tempat yang akan kita bangun gotong royong untuk membangun dari suatu masjid, dan kamar Rasulullah, tentunya rumah Rasulullah ini berdekatan ataupun beliau sangat dekat dengan masjid. Wallahu a'lam. Demikianlah yang kurang lebihnya hikmah dari suatu hal yang Rasulullah SAW tunjukkan, yang begitu indahnya akhlak beliau. Sehingga terjadilah di kalangan sahabat tidak ada perselisihan yang berlanjut. Begitu juga dengan kejadian ini. Dan Sayyidina Abu Bakar telah menyampaikan, tidaklah seorang nabi itu wafat di suatu tempat tersebut, melainkan tempat tersebut dicintai atau disukai oleh Rasulullah SAW, dan Allah
menyukai tentunya tempat tersebut. Wallahu a'lam. Sehingga banyak sekali dari hal demikian ulama-ulama memiliki kefahaman ataupun memiliki suatu pendalaman dengan dalil-dalil ayat ataupun dalil-dalil Quran tentang uh, tentang mengambil tabaruk atau tabaruk di dalam suatu hal kebaikan. Sebagaimana hal-hal yang dimiliki oleh orang soleh ataupun karena tidaklah suatu hal tersebut melainkan suatu hal tersebut ada kebaikannya yang Allah dekatkan kepada seorang tersebut. Begitu juga tanah yang bersentuhan dengan Rasulullah. Tidaklah suatu tanah tersebut melainkan suatu tanah yang disenangi. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Itulah yang diambil kurang lebihnya juga tentang tabaruk untuk suatu hal-hal yang berkaitan pada orang soleh, pada para nabi dan para rasul tentunya demikian. Wallahu a'lam. Dan banyak sahabat demikian juga. Tentunya hal demikian dengan pengkajian yang begitu dalam dari kalangan-kalangan ulama tentang pentingnya hubungan kepada orang soleh dan lainnya, yang mana mereka adalah saling berkaitan. Begitu juga dengan hal ini tentu bisa kita mencerna lebih dalam dengan bijaknya. Begitu tanah itu tentunya memiliki suatu kemuliaan karena di dalamnya telah dikubur oleh seorang yang begitu mulia. Dan tentunya yang apapun dengan itu adalah suatu hal yang berhubungan baik kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadilah ada namanya tabarruk tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la dari Abu Muawiyah dari Abdurrahman bin Abu Bakar dari Ibnu Mulaiki dari Ibnu Abi Mulaikah yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu an. Satu hadis lagi kita akan bacakan. Masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Abi Bakrin qabala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dama mata. Sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu an mencium dan mengecup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Karena Rasulullah SAW meninggal saat itu dan Sayyidina Abu Bakar mengecup dari keningnya Rasulullah SAW yang mana beliau dalam keadaan telah wafat. Di sini adalah suatu sunnah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap Rasulullah SAW. Mengecup dari keningnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar Iyasi Al-Anbari, Suwar bin Abdullah dan sebagainya. Mereka menerima dari Yahya bin Sa'id, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Musa bin Abu Aisyah, dari Ubaidullah bin Abdullah yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dan dari Aisyah radhiyallahu an. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita sudah mendengarkan kurang lebihnya tentang bagaimana Rasulullah SAW juga merasakan beratnya di dalam merasakan sakaratul maut ataupun ketika nyawa beliau lepas dari jasadnya. Dan begitu juga perselisihan dari kalangan sahabat terjadi, tidaklah suatu hal yang tidaklah suatu hal tersebut melainkan ada hikmahnya. Itu karena sahabat sangat mencintai Rasulullah, sangat betul-betul mereka mentakzimi Rasulullah. Tidak ada mereka merasakan orang yang sempurna sebagaimana Rasulullah di dalam akhlaknya, di dalam budi pekertinya. Sehingga kalau kita lihat sahabat-sahabat semuanya, seperti hadis sebelumnya, ketika ada seseorang meminta suatu hajatnya untuk diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Seseorang mengunjungi Rasulullah untuk meminta hajatnya diselesaikan atau ditunaikan oleh Rasulullah SAW.
Padahal pada saat itu Rasulullah SAW tidaklah memiliki apa-apa. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada seorang tersebut, "Wahai fulan, silahkan engkau datang ke toko tersebut, dan engkau sampaikan hajat-hajatmu, dan sampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW sebagai penjamin atau yang akan membayar hutang tersebut." Sehingga Sayyidina Umar pun merasa suatu hal yang demikian. Jadi hati Sayyidina Umar tidak bisa membiarkan suatu hal yang bisa membebani dan memberatkan Rasulullah. Karena Rasulullah saat itu tidak memiliki apa-apa. Tentunya hal tersebut bisa membebani Rasulullah. Dan Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah Allah itu tidaklah memberikan suatu hal yang tidak mampu untuk engkau pikul? Kenapa engkau menerima hal demikian?" Sehingga wajah Rasulullah saat itu berubah. Dan sahabat Ansor saat itu menjawab dengan hikmahnya, bahwasanya dunia dan arsy itu milik Allah dan maha kaya, Masya Allah. Sehingga Rasulullah pun tersenyum dengan hal tersebut. Itu akhlak yang luar biasa, sahabat-sahabat semuanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu sempurna keimanan Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih sempurna keimanan daripada Rasulullah SAW. Dan santri yang begitu indah mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana beliau adalah sahabat beliau yang lebih dekat, yang tidak ada keraguan di dalam apa yang disampaikan Nabi, langsung beliau mengiyakan dan mengikutinya. Itulah kemuliaan Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat lainnya tentunya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, jika kalian merasa video saya ini baik ataupun ada manfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya untuk bisa membagi manfaat kepada orang-orang lain. Lalu jangan lupa tekan like untuk mendukung dari video saya ini, dan subscribe jika kalian tidak mau ketinggalan di dalam kajian saya. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas kebaikannya. Semoga Allah limpahkan kebaikan-kebaikannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya kepada kalian-kalian yang mengikuti kajian saya ini, dan semoga Allah mudahkan kita menteladani karakter kepribadian Rasulullah SAW sebagaimana yang ditiru oleh para sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.